Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih diucapkan kepada kelompok 1, 2, dan 3 yang hadir pada presentasi teknologi kabel energi pada kali ini. Baiklah, untuk presentasi yang pertama yaitu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Terima kasih Nindi. Izinkan kami dari kelompok 1 mempresentasikan materi tentang konstruksi kabel. Sebelumnya, perkenalkan saya Ilmi Zikri Rahman, BP 2010, 95, 2015. Lanjut teman saya Nadila Fadilah, BP 2010, 95, 1020. Selanjutnya Al-Fatah Mahmuda, BP 2010, 95, 3017. Terakhir Muhammad Rehan Al-Firdausi, BP 2010, 95, 3011. Mungkin langsung ke pembacaan materi. Untuk materi pertama yaitu pengertian kabel yang akan dibacakan oleh Nadila Fadilah. Nadila dipersilahkan. Baik, terima kasih Zikri. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kabel merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mentransmisikan atau menghantarkan arus listrik. Selanjutnya yaitu konstruksi kabel. Yang pertama konduktor, yaitu bahan yang memberikan resistansi terhadap arus listrik dan memiliki konduktivitas yang tinggi. Next. Konduktor atau penghantar adalah suatu benda yang berbentuk logam ataupun non-logam yang dapat mengalirkan arus listrik dari satu titik ke titik yang lain. Penghantar dapat berupa kabel atau penghantar dengan selubung isolasi dan kawat penghantar tanpa isolasi. Syarat bahan konduktor antara lain, yang pertama konduktivitasnya cukup baik, yang kedua koefisien muai panjangnya kecil, dan yang ketiga modulus sinyalnya atau modulus elastisitas. Bahan-bahan yang biasa digunakan sebagai konduktor, yang pertama logam biasa seperti tembaga, aluminium, dan besi, yang kedua logam campuran, dan yang ketiga logam panduan. Yang kedua isolator. Isolator adalah bahan yang disebut sebagai bahan yang adalah bahan dielektrik. Ini disebabkan jumlah elektron yang terikat oleh gaya tarik inti sangat kuat. Isolator memiliki fungsi sebagai pelindung kabel supaya tidak berpengaruh terhadap keadaan ataupun suhu di lingkungan sekitar. Karakteristik bahan isolasi, yang pertama memiliki dielectric properties yang tinggi, yang kedua resistansi dielektrik yang tinggi, yang ketiga tidak mudah menyerap air, yang keempat tahan temperatur tinggi, yang kelima tidak mudah terbakar, 6 tidak mudah bereaksi dengan asam, massa, dan lingkungan, dan yang terakhir yaitu tahan terhadap tegangan tinggi. Yang ketiga protection atau pelindung. Proteksi atau pelindung berfungsi untuk melindungi kabel dari pelindung luar. Lapisan pelindung yang disediakan untuk pelindungan kabel yaitu yang pertama selubung dalam, yang kedua armoring, dan yang ketiga selubung luar. Terima kasih kepada Nadila Fadilah. Selanjutnya itu jenis-jenis dari kabel yang akan dibacakan oleh Rehan. Kepada Rehan dipersilahkan. Baik, terima kasih Zikri. Jadi selanjutnya itu penjelasan tentang jenis-jenis kabel. Nah, yang pertama itu kabel tembaga. Jadi kabel tembaga mempunyai kelebihan dari antara lain adalah harganya murah, instalasinya mudah didapat, fleksibel, dan menggunakan satu medium untuk semua. Lalu kabel tembaga juga mempunyai beberapa kelemahan, itu dari kabel tembaga adalah rentan terhadap gangguan frekuensi listrik dan radio, tidak dapat mentransmisikan sinyal cahaya, dan kapasitas dari bandwidth-nya yang kecil. Next. Nah, yang kedua itu ada kabel koaksial. Nah, dari kabel koaksial mempunyai beberapa kelebihan, yaitu kapasitas bandwidth dan jangkauan transmisinya yang lebih besar, pengiriman informasi yang lebih cepat, dan lebih murah dari serat optik. Nah, kelemahan dari kabel koaksial sendiri yaitu sulit dalam instalasinya, sering mengakibatkan masalah dalam koneksi jika kedua ujungnya tidak di-ground dengan baik, dan lebih mahal jika dibandingkan dengan kabel tembaga. Nah, yang ketiga itu ada kabel serat optik. Kelebihan dari kabel serat optik sendiri yaitu berukuran lebih tipis dan berdiameter sehelai rambut manusia, dapat mentransmisikan sinyal cahaya, kapasitas bandwidth dan kecepatan transmisi yang sangat besar, mencapai yaitu terabyte, dan mudah untuk dibawa, serta tidak rentan terhadap gangguan frekuensi listrik.
Sedangkan kelemahan dari kabel soda optik yaitu harganya yang mahal, termasuk peralatan khusus untuk menyambungkannya, serta konstruksinya yang lemah sehingga memerlukan lapisan penguat untuk proteksi. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada Zikri. Terima kasih Rehan. Itu selanjutnya itu klasifikasi dari kabel listrik yang akan saya bacakan sendiri. Mungkin untuk klasifikasi dari kabel listrik itu ada terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada wiring kabel, di mana wiring kabel ini digunakan untuk kabel internal bangunan dan melindungi instalasi lainnya, serta memiliki 2 komponen, yaitu konduktor dan isolasi. Tingkat tegangan kabel ini itu mencapai hingga 1100 volt. Selanjutnya, atau yang kedua itu ada kabel kontrol. Kabel ini dirancang untuk tujuan kontrol atau sirkuit pengukuran untuk membawa sinyal arus searah hingga 220 volt dan arus bolak-balik hingga 440 volt. Kabel ini tersedia dengan pelindung dan tanpa pelindung. Selanjutnya, yang ketiga itu kabel listrik. Kabel listrik digunakan untuk mendistribusikan dan mentransmisikan energi listrik. Dapat dipasang di dalam atau di luar ruangan, di udara, di saluran kabel, ataupun di bawah tanah. Dan yang terakhir itu ada kabel aplikasi khusus, yaitu kabel untuk kabel aplikasi khusus itu juga diklasifikasikan berdasarkan aplikasi yang akan digunakannya. Untuk selanjutnya itu klasifikasi kabel daya berdasarkan jenis isolasinya yang akan dibacakan oleh Al-Fatah Memuda. Kepada Al-Fatah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Betul, untuk selanjutnya itu klasifikasi dari kabel daya. Untuk klasifikasi kabel daya ini umumnya diklasifikasikan menurut tegangan yang dirancang atau jenis insulasi yang digunakan. Yang pertama itu klasifikasi sesuai tegangan yang dirancang. Untuk kabel daya listrik umumnya diklasifikasikan menurut tegangan seperti yang termasuk ada kabel tegangan rendah, kabel tegangan menengah, dan kabel tegangan tinggi, dan kabel tegangan ekstra tinggi. Dan selanjutnya itu klasifikasi sesuai jenis isolasi yang digunakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu klasifikasi sesuai jenis isolasi yang digunakan. Yang pertama itu kabel PILC atau impregnate paper. Jadi untuk PILC ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama itu rawan terhadap kelembapan dan kerusakan dan daya dukung arus rendah serta suhu pengoperasian yang rendah. Itu untuk selanjutnya itu PVC atau kabel PVC. Jadi kabel PVC ini adalah termoplastik tujuan umum yang digunakan untuk isolasi kabel, dan kabel merupakan alternatif yang cocok untuk isolasi kertas. Untuk sifat dan keunggulan dari kabel PVC tadi yaitu yang pertama, ketahanan isolasi dan kekuatan tembus praktis tidak terpengaruh oleh kelembapan. Selanjutnya itu tidak ada komponen peresapan pada kabel ini sehingga kabel ini dapat diletakkan secara vertikal pada lereng yang curam. Dan selanjutnya itu kabel PVC memiliki permukaan luar yang halus sehingga terlihat rapi saat dipasang. Untuk selanjutnya yaitu kabel XLPE atau crosslink polyethylene. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih Fatah. Mungkin untuk penyampaian dari materi kelompok 1 mengenai konstruksi kabel saya cukupkan sampai di sini. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu saya kembalikan ke Uni Nindi sebagai moderator. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan mengenai teknologi kabel energi. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Jikalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya cukup.
Baiklah, jika tidak terdapat pertanyaan untuk presentasi dari kelompok 1 kita cukupkan. Saya sebagai moderator minta maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.